lagi di Mukidi TV dalam rangka obrolan santai seputar antena vertikal 40 meter band. Kemarin Pak Gerbong pulsanya lupa saya. Yang kita itu Meksiko berapa golok? Oh iya lah, bisa lah. Oh, bisa Akhirnya harus ganti ya? bisa. Mbak Isen deh kalau saya nuna, tak pikir restoran deh kalau saya. Aku kalau saya Korsane kuwi ngene, korsane wis ben ngono kuwi. Rasa ngalangel. Saya kalau saya udah mati soalnya. Kalau sana ganti Mike Kilo Delta. Mungkin bisa tuh. Oke, kemarin Pak Bong sudah eksperimen buat antena 40 meter band, tapi anu loh Pak Bong itu anten 40 meter band vertikal yang Pak Bong buat kemarin itu videonya kan itu tak tanda ya. Videonya pas itu nanti saya minta. Itu nek menurut saya termasuk sukses Mbah Mo. Karena broad lebar. Betul. Jadi pita frekuensinya kan lebar. Dari 7.000 sampai sampai 7.200. Nah, 7.000 sampai 7.200. Artinya andai kata dimainkan ke bawah, ke misalnya di 750, 760, 770, 780, mungkin naiknya SWR tidak begitu signifikan ya. Tidak. Berarti enggak di SWR itu di matchingnya di 7.000 sampai 7.200, ya. 7.200 itu kenaikan SWR-nya sampai seberapa Pak Pom? Kecil. Dikit hanya berapa nutok lah, sidik tok lah. Kritis sidik tok ibaratnya kaya 1,2 lah, eneng lah. Dan itu stabil sejak 7.000 Sampai 7.200. sampai 7.200 ya. Monoband di 40 meter band. Oke. Itu anu Abang. Awal mula settingnya gimana? Awal mula settingnya? Jenengan main di kepanjangan berapa dulu itu? Awal mulanya? Awal mulanya kita memang 10,5. ngikuti frekuensi yang kita pakai itu di berapa. Hitung-hitungannya kan ngono toh Pak Ping? Iya. Hitung-hitungannya gitu. Kita pakai di 7.100. Oke, senternya di 7.100 itu yang kita pakai. iya. Kemudian untuk panjangnya anten itu sekitar 10,5. 10, coba dihitung Mbak Mo. 10 300 itu kecepatan rambat cahaya dibagi frekuensi yang kita mau kerjakan 7.100 dibagi papat. apa? dibagi dibagi 4 karena kali 1/4 benar 300 dibagi frekuensi kali lambda yang mau dikerjakan lah, karena antennya Pak Bong itu kan 1/4 lambda. 1/4 berarti 300 dibagi frekuensi dibagi 7.100 dikali 1/4 dibagi papat. Bagi wawan. Ketemunya berapa? 10,5. 10,5 ya? 10,5. Oh berarti setting awal width antena, jadi vertikalnya itu berarti widthnya Mbak Pak Pong di setting dulu di 10,5 ya? 10,5. 10 meter, 5. Itu menurut rumusnya dulu. Rumusnya dulu. Dan kita masih mengabaikan velocity faktornya. Ya. Karena velocity faktor kan ada macam-macam tergantung bahannya, ada yang 0,99, 0,95. Betul. Jadi velocity faktornya diabaikan dulu.
Jadi kepanjangan 10,5. 5. Terus untuk itu tanpa balon atau pakai balon Pak Kom? Tanpa balon. Tanpa balon. Tanpa balon. Jadi langsung fit point ya. Langsung. Jadi fit langsung point. dari antena ke ground kasih konektor. Betul. Oke, jadi setting awalnya whip antena 10,5. Terus counterpoise radialnya pakai berapa? Pak? Counterpoise adanya 10 meter. 10 meter berapa Hanya biji? 2 biji. Oh, berarti Tak bentane ki woton ya. Jadi kayak radial biasa itu ya. Nah, Kayak itu radial. pun hanya 10 berapa meter. ya? 10 meter berapa mili kecil banget. radial. 1,5. Hah? 1,5. 1,5. Oh, karena gue eksperimen kan nggak masalah. Eksperimen ya. betul. Kita mencoba dan menjaya kreatif lah. Berarti anten moniumnya di set dulu di 10,5 pakai radial 10 meter 2 biji ya. 2 biji. Radialnya posisinya miring datar atau Miring. oh miring ya. Miring gini kira-kira ya sekitar 25 derajat. 25 derajat. Jadi kayak Karena belum tahu juga Nah, kemiringan itu nanti akan memberi pengaruh nah, seperti Betul. apa terhadap Tapi- matchingnya ya. nah, Jadi Pak Bong kemiringannya 25-an ya. sekitar Sekitar itu. 25. Kira-kira itu. Karena kita pun naruhnya kan nganu toh Pak Pring, delay kan ora terlalu jujur, kita baru mencoba itu kan hanya berapa meter toh dari bawah tanah. Iya. Waktu pas samping rumah itu, tetangga saya boyo kemarin itu. Nah, itu kan hanya berapa senti toh itu. 1 meter 7 piro ya kayak? Ya sekitar karo tengah meter. Setengah meteran. Hmm. Setengah meteran Tanpa balon. tanpa balon. Lah kemarin sebelumnya kan Pak Bong nyoba yang anten setipe, tapi terus pakai harpin itu kemarin sempat dicoba pakai harpin enggak itu? Pakai harpin kita nggak ketemu, Nggak ketemu ya? matchingnya nggak ketemu. Jadi teman-teman dapat pengalaman dari Pak Dekleng Yankee Charlie itu Papa Hotel Vera. Saya obat sih, terus tahu kita kan. Jadi dapat dapat masukan dari Pak Dekleng Yankee Charlie itu Papa Hotel Sera. Anten itu Pak Dekleng praktek anten dengan kepanjangan sementara sama width-nya 10,5 terus pakai counterpoise tapi dikasih harpin jadi semacam lilitannya yang ujung bawah dapat ground yang atas spray tidak nempel kemana-mana cuma dari width antena ada kabel nanti di tag di lilitannya itu untuk matching pointnya seperti itu cuman dipraktekkan nggak ketemu Praktekan nggak ketemu. Kita praktekan nggak Kalau ketemu. sing gone nganu, gone Pak Dekleng itu ora didak, jadi langsung ground untuk untuk inner. Pak Pring, lilitan ini sana nanti pengetahuan mereka 10 10,5 itu 10,5 ya? 10 meter, 5 senti, Nah, bukan itu 10. loh. Nah, Tadi yang betul 10,5 itu itu 10. Ya, Oh, berarti Nek 10 setengah iki 10,50. Ya enggak, 10,5. oh iya berarti 105. Nah, 105 105. benar. Kalau 10,5 itu 10,5. Betul. Iya. Jadi 105. 105. Berarti bukan 10. Ya ini pokok aja. Ya enggak. Kalau 10,5 itu 10,5. Oh. Ya Ya kan? ora. Ya Nek iya. 1,5 kuwi Ya, iya. 1 setengah, nek 10,5 kuwi ya 10,5 cm. Nek 10 setengah 10,50. Bener kan, bener.
Bener, nek 1,5 Itu 1,5. kuwi 1,5. Nah 10,5 ya 10,5. Ya Ora. Ya 10 cm, 10 meter, 5 cm. 5 cm. Nah kalau gitu tak dijelasin gitu ya, tapi kalau 10,5 Nek itu 10,5 kuwi 10,5 cm. Nek 10,5 10,50. Ngono kuwi. Ya intinya kuwi mau. Jadi kita bikinnya itu sesuai frekuensi yang harus digawe. 105 lah. nah 105. Ya itulah. Ya ora 105. 10 meter 5 cm kok. 1005. Ya ora 1005 wong itu 10 1005. meter 5 cm kok. Hitungan Pak. Kali ini. Jadi apa itu aja awangan dihitung. 200 300 per 700 dibagi 700. 0,0105. Berarti 105. Wes 105 wis fix. Ongkone 105. Ketemunya nih, Bro. 0,01505. Berarti sak met 10 meter 5 5 cm. cm. iya. Gitu. Jadi patokannya angka itu, angka rak melompat. 10. Oh iya, kita mencoba waktu kita coba di bawah juga lumayan. Kita lumayan. Itu hanya 1,5 meter lah dari bawah tanah. Kemudian tak unggahnya tak sunduki impring kayak ketemunya pirang meter kayak. Namplek les plang. Benar Pak. Oke, so ketok apa? Ya kudu ngono. Namplek les plang itu ya mungkin sekitar 3 meter mungkin ya. Ya, Lek. Ya 3 meteran, sekitar 3 meteran. Itu juga lebih bagus. Nah, terus akhirnya karena pakai harpin nggak ketemu. Nggak ketemu, Pakai harpin nggak ketemu, terus akhirnya harpin dilepas. lepas. Berarti ya oke. Harpin dilepas, kemudian kita settingnya tidak sesuai dengan apa aku mau jenenge. Seperempat lambda persis. Tidak seperempat lambda. Sebenarnya tetap- karena hitung-hitungannya gak sesuai kalau rumus. Sebenarnya tetap sama Pak Bong. Tetap sama karena 300 dibagi 7.100 dikali seperempat itu akan ketemu, kan 300 dibagi 7.100 itu ketemu lambda. Sebenarnya kan 300.000. 300.000 dibagi 7.100 itu mau ketemu lambda. Full satu lambda. Iya. Karena kita mau main seperempat lambda dibagi 4. Bagi 4. 10,5. 10,5 dengan asumsi kita mengabaikan dulu velocity faktor. Jadi betul. Pengaruh bahan baik besaran, ketebalan maupun faktor yang lain itu diabaikan. Berarti 10,5 dengan radial 10 meter 10 meter kanan kiri. kanan kiri. Oke, terus pada posisi 10 100,5 berarti ya. 100 tuh 0,5. Nek kono 105 ya. Nanti dia dihitung sih, lagi mah dibuka. Itu ketemu di waktu itu matchingnya lari ya Pak Bung. Lari. Itu waktu di bawah itu sekitar 1,5 meter. Kemudian tak unggahnya ya Pak Bling. Jadi tak unggahnya tak sunduki impring sekitar 3 meter ya. sekitar 3 meter itu tak
coba waktu itu saya mencoba waktu itu ada Bota di Buni. Oke, Ya, Bota di Buni. Sulawesi. Nah, Bota di Buni kita bisa masuk. Bisa masuk kita. Jadi kita bisa masuk. Kan maksudnya dengan kepanjangan 105 Ya. itu dia center frekuensinya ketemunya di berapa? Nggak sempat Frekuensi ketemunya itu mulai dari 7.000 sampai ini bagus. Sampai ketika 105. iya. Jadi 7.000 sampai 7.200 itu tidak geser. Bagus. Jadi 7.000 sampai 7.200 itu brut. Tidak geser sama sekali. Nggak, sebelum kan nggak mungkin toh. Kan ketika di 105 kan belum ketemu ngaji. Oh iya betul. Di 105 polok itu nggak pakai apa? Harpin. Itu nggak ketemu. Pada waktu itu ketika 105 itu center frekuensinya di mana? Center frekuensinya di bawah. Oke. Di 68. Oh di 68. 68. Di 68 berarti ada velocity factor ya. Ya, betul. Jadi velocity faktornya 0, sekian. 68. Terus akhirnya 69 akhirnya kita geser. Anten kita turunkan dipendekkan. dipendek nih. Di adjust. Untuk ngejar naik antennya kan dipendekin. Diturunkan itu sekitar mungkin ya. Terus akhirnya ketemu fake di panjang berapa? Fake-nya itu sekitar 9 meter 80 cm. 9 meter 80 cm dengan center frekuensi 7100 dan dia masih stabil mulai frekuensi 7000 sampai 7200. Stabil ya Stabil, SBR-nya ya. SBR stabil. Ya berarti berarti jadi dari 7000 sampai 7200 masih bisa dipakai untuk kerja. Masih. Asumsinya begini, andai kata main di bawah 7.000 pun kenaikan SBR-nya Nggak terlalu. nggak Nggak terlalu, terlalu. masih aman ya? Masih aman, enggak terlalu. Atau di atas 7.200 masih aman, Masih berani. masih aman. Masih aman. Ketemunya berarti 98 98. 980. 9 meter. Betul, 9,8. 9 ketemu akhirnya yang tadinya kita hitung 300.000 dibagi frekuensi center frekuensi yang mau kita kerjakan 7100 kan ketemunya 105 105 ya bener kan 105 atau 5 105 itu berarti 10 10,5 cm. 10 meter, 5 cm berarti 1000,5. Ya, itu kan ya. 1000,5. Itu baru awal mulane hitung-hitungan rumus ini Pak Ding. Hitung-hitungan rumus kuwi. terus akhirnya di-adjust ketemu di 980 berarti 9 meter 80 cm 9 meter 80 cm antennya ketemu di center frekuensi 7100 sementara dia brut tetap SBR-nya stabil mulai dari frekuensi 7000 sampai 7200. Tapi ini bahan menggunakan aluminium rak piring loh. Nah, menggunakan aluminium alkan. Ini mungkin bisa berubah lagi. Ya, jadi Pak Gerbong itu eksperimen membuat anten vertikal monoband 40 meter
itu mempergunakan aluminium yang murah, aluminium rak piring, itu. Ya konsekuensinya memang kita harus ngampril sih, diamplas Betul. dulu kan. Betul. Karena di awal ketika kita pakai bahan yang kualitas jelek, kan aluminiumnya ada coating, ada lapisannya, ada sepuhannya itu. Terus kita amplas dulu. Kalau nggak diamplas nggak connect, sehingga diamplas dulu, connect, dites pakai multitester, nyambung. Antennya kan antar sambungan itu harus dipastikan connect dulu. Ya sampai lah ya. Dan ketika Pak Bong, itu ketika di tempat tiang pertama yang jenengan praktek 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Terus ketika jenengan pindah di posisi yang lebih tinggi yang sekarang, itu ketinggian berapa dari tanah? Kan kita, waktu kemarin yang mencoba tuh 3 ya. Yang pertama itu di 1,5 meter. Kemudian saya naikkan lagi di sekitar 4 meteran dari atas tanah. Ya. Sunduk impring. Siap. Ya, sunduk impring. Kemudian selang beberapa hari tak geser lagi ke standing. Geser standing. Ke tower dipasang di Ke tower, tower, pasangin tower. Nah itu ketinggian. dengan ketinggian 10 meter. Oke. Dengan ketinggian 10 meter. Itu pun kita tidak tahu ya kendalanya, atau mungkin itu terlalu dekat dengan tower. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dekat pohon. Ya. Kemudian yang ketiga persis di bawahnya anten pengarah 17B2. Itu dari 17B2 itu sekitar 1,5 meter. Oh. Jadi 1,5 mepet. meter di atasnya itu ada anten 17B2. 17B2. Oke. Tadi Itu perubahannya terjadi di mana? SWR-nya naik. SBR-nya naik. Jadi dari sekitar 1,2 jadi naik Sekitar ya 1,4 1,5. Oh, kenaikan sedikit. Heeh. Nggak ngaruh ya berarti. Nggak. Tapi range-nya dari yang tadinya dia aman di frekuensi 7.000 sampai 7.200 itu frekuensi ini masih Sama sama ya? masih tetap Dia stabil Stabil gitu. di situ. Artinya performa antennya tidak berubah. nggak berubah. Artinya broadnya tetap anteng di situ. Anteng. Berarti udah ketemu. Artinya faktor environment, lingkungan, power dan pohon itu agak sedikit. Ya memang logikanya dia harus sebenarnya di free air, free space. Lepas ya. Lepas lebih. Tapi sampai sejauh ini kan nggak masalah ini ya. Nggak. Dengan jarak dengan tower berapa meter ini, Be? Hampir mepet itu malah. Mepet itu sekitar 50 cm. Oh, mepet ya. Mepet banget. Oke ya. Tadinya ketika taruh tempat yang agak lapang dengan ketinggian berapa meter Pak Bang? 3 meter. 3 meter itu anten sudah ketemu kepanjangan 980 dengan radius 10 meter 2 biji kanan kiri. Itu ketemu SBR-nya sekitar 1,2, 1,3. Tapi setelah dicoba sudah fix, antennya dinaikkan di tower, di samping tower freestand. Jarak dengan tower tuh pendek banget, cuma 50 cm. Betul, kita bikin L-nya hanya 50 cm. Oh, Kan bekasnya kan dulu Pak, bekasnya telek. Oh, gak telek ya? Nah, 50 cm. Dan kendala lainnya di ujung atas anten monobandnya, anten vertikal 40 meter itu di atasnya kurang lebih 1,5 meter tuh ada anten 2 meter, anten VHF, anten 17B2. Jadi dengan keterbatasan posisi, SWR-nya agak naik sedikit dari 1,2 ke 1,4, 1,5. Cuman range antennya bekerja pada frekuensinya tidak berubah. Dia tetap cakep di frekuensi 7.000 sampai 7.200. Enggak. Artinya pergeserannya ini tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap performa anten. Betul. Jadi matching-nya tidak berubah. Enggak berubah. Dia tetap
tetap aman pada frekuensi yang sudah ditentukan. Iya betul. Nggak apa-apa, diangkat apa? Angkat sih. Oh bapak ini beliau beliau ini yang tadi dibicarakan. Petengan piye Petengan. ya? Bicara itu Papa Hotel Sera. ini yang ini yang memberi ilmunya ini Pak Pling ini beliau ini Papa Hotel Sera. Papa Ini. Hotel Sera. Kebetulan senior kita Yengki Charlie itu Papa Hotel Sera Ini, sedang video call ke Pak Gerbong. Video call ke Yengki Charlie itu Mike Bravo Golek. orangnya gambar piye Kata ini sih. Orang itu gambar ya. Kata ini sih. Kudune padang lek sakmene, Pak. iya iya Ya, maksudnya senggane Nah. Ya lak ngono. ini yang guru besar kita ini beliau Yang Bravo tuh Papa Hotel awal Sera. Mike Kilo Delta. Siap Pak Degleng. Ya, wah jenengan sibuk ya nek melu merapat ya oleh-oleh masih banyak ini. Kurang dari Batavia kemarin. Walah Mas, gaweane itu ki mawet ra iso moy. Nggih. Gaweane ra iso mengo doyaya hari ini. Oke, siap. Ini kebetulan kita baru Pak Degleng. Kita baru ngobrol membahas soal anten vertikal 40 meter band yang kemarin Pak Gerbong praktek itu. Luwe apik. Yo nek saya oke saya apik. Oh ya gonku sesuk tak kene 8. Ojo 16. Iya. Lah jika kemarin check-in di ngendi Mas Bro? Magetan. Magetan. Magetan yo. Oh, Magetan Bandung Nanti malam Mas Pling masih punya PR Ya, berapa kalau? Berapa kalau? Kalau ya. Kok diserap bareng. Oke, siap. Berarti anten vertikalnya kan sudah teruji. Anten vertikalnya sudah teruji dipakai untuk check-in kemana aja Pak Bang? Magetan Bone Magetan Bone, Kulon Progo Kulon Progo. nanti ini ya kita baru 3 itu ya Oh, saya baru 3. Berarti anten Saya akhirnya bisa uji coba lagi. anten vertikalnya monoband yang dibuat Pak Gerbong yang di Charlie itu Mike Bravo itu sudah diuji ikut kegiatan SES di Bone. Bone itu berarti area 8. 8 Sulawesi. Nah, Sulawesi. area 8 sudah masuk. Terus Magetan artinya lompatannya tidak begitu terasa karena di kota terdekat juga bagus, kota yang jauh di area 8 juga bagus. Ya apa berarti? Saya bulan itu sebenarnya Ponorogo, Kulon Progo. Saya dari sini aja tidak masuk. Bukan grup rancingan itu Mas Pling. Berarti anten vertikalnya termasuk sukses ya berarti ya Pak Glenn ya? Sukses. Ya, Sukses. tanpa RP. Dan ya, oke siap. Tapi kalau dia tidak dengan powernya SWD grup di 7.000. Iya bro, di 7.000 sampai 7.200 kan. Biasa koneksi lemot, putus lagi video call-nya. Koneksi remote. Ya, nggak apa-apa, tenang. Ya, Pak. Solar itu sudah bisa digunakan. Jadi radio tidak ada channelnya sudah bisa menggunakan di 7.000 sampai 6.995 sampai 7.200 dia bro. Oh, ya keren. Naik SWN-nya. 6995 no, Pak Pong. 695 kan kita mungkin ada nyobain 6995 Pak Mus Orang yang 88 nang 8. 6.995 sampai 7.200. Oh, berarti ngeri. berarti ini ya berarti ning ngisor wingi pernah dicoba ya iki ya Wis ngono kok dijajani Tulung Agung 20
Oh ngeri, Oh, ternyata tulung agung iki. Oh, ya awane wingi ya. ternyata brut beneran. Kayak 20 juta. Partikelnya ternyata. Kayak berarti isi anu ya, isi ning ijek 1,5 meter dari ketinggian tanah ya. Betul. Masih di depan itu sudah 20 cm sampai ke rumah Agung. Iya. Apa? Berarti brut bener, berarti anten monopennya itu 6995 sampai 7200. Wah ngeri top. Pak Gerbong luar biasa. Kemarin di Hajiar bertiga. Pak Gerbong yang kita itu Mike Bravo Golf, Om Romo yang Delta itu Charlie India Golf, dan Pak Degleng yang Charlie itu Papa Hotel Sera. Kalau konsen saya mati ngarai. Tapi dia golep. Tapi konsol diaki. Wis mati kalau saya. Mike Kilo Delta ganti Mike Kilo Delta. Jadi kilo Delta. Cuman itu yang paling berpengaruh di kontrol polis memang Mas. Jika menggunakan satu itu kurang bagus, minimal di 2. Oh minimal di 2 ya Pak Glen ya? Kalau satu kurang bisa enak. Nah 2 atau 3 itu, naik 4 itu asik ciamik. Nah next time maksud saya next time itu nek pas praktek itu sekalian uji coba gini Pak Degleng. Ketika pas nggak pakai KTI gemblong loh, nanti yang kita cari pengaruh kemiringan radial terhadap matching seperti apa. Sisan toh digoleki sisan toh. Betul, Iyalah. betul. Itu kemiringannya seharusnya seperti anten telek Mas Bing. Dia di berapa derajat itu ya? Kalau Hmm. Ya sekitar 25 ya. 90, 120 derajat apa ya? Nek misalnya ground plane Pak Degleng, misalnya kayak ground plane itu kan berarti 360 derajat dibagi 3 gitu loh maksudku. Nah bisa maksudnya kita cari dulu 360 derajat dibagi 3, berarti sing sisi munggah radialnya sehingga presisi tiga sisi presisi nyoba pengaruhnya seperti apa gitu loh. Kan lo enak nek dibakukan begitu. Oh iya bisa itu nanti net tipuannya wis datang Nah. buat kerja sama praktek bersama. Oke siap. Kita bikin workshop lagi ya. Kita bikin workshop lagi. Siap. Kemarin itu sing dibuat pakai aluminium pecel malah jempale ra karuan. Oh pakai harpin yang aluminium pecel itu nggak ketemu ya malam ya? Salto. Malah mau pakai sirah itu. Oh, oke. Kalau pakai harpin yang MIR 1,5 mili itu masih mau turun, cuman SW-nya tinggi. Begitu dilepas malah sender. Oh. Nah itu gini Pak Degleng. Kemarin kita bahas saya terus Obes, Pak Gerbong, Mbak Kromo itu kita bahas begini. Artinya belajar kita selanjutnya. Ya. Ini ceritanya anten kan sudah ketemu, anten vertikal dengan 2 radial sudah ketemu tanpa harpin. Nah, next time kita mau praktek coba lagi artinya ketika anten sudah ketemu terus sekarang kita tambahin lagi bikin current balon. Oh ya, boleh. Tapi memang gini Mas Bing. Siap. Karena dia di seperempat lambda tanpa balon, ya untuk tidak RF tidak balik ke radio. Yang murah itu kan menggunakan sub balon, menggunakan RG8. Iya. Diameter apa jenenge peralon 4 in itu sudah saya bawakan. Nanti bisa buat praktek bareng-bareng. Sip, sudah dibawakan peralon. Iya. Tapi misalnya nanti gini Pak Degleng, misalnya pakai RG8 itu kemungkinan kendala dililit kan rada susah toh kemungkinan toh. Misalnya kalau diameter 4 in itu masih mudah. oh masih mudah ya? Masih mudah.
Nah, kemarin rencananya kita meh trial itu pakai RG58 dulu. Betul. Dan lentur. Karena kan nggak ngaruh juga, yang penting 50 ohm. Pakai RG58 kita lilit, nanti peralonnya itu dikasih dop tutup atas bawah. Jadi konektornya nangkep di sudah ada Mas Lim, komplit. artinya kan biar ben rapi sisan toh Pak Gleng, ben rapi toh. Ya, Hmm. betul. Kalau menggunakan RG8 yang Ericsson itu ya Mas Lim, hasilnya nggak bagus sih. Kaku wo. Dia mengkongkong itu terus apa ya? Heeh. Pengaruh di SWR-nya agak naik sedikit. Akan naik sedikit. Pak Gerbong kemarin juga usul nek nganggo teflon piye Pak Pling. Permasalahannya sepengetahuan saya nek teflon itu kan lossesnya tinggi loh Pak Deleng. Betul, dosisnya terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau menggunakan teflon itu hanya untuk kekuatan power besar. Nah, kita kan pakai low power ya. Barefoot toh Pakai kita. low power juga. Oh, barefoot Nah, toh. berarti kan kita menggunakan radio tanpa erek dan sebagainya. Iya. Kalau paling bagusnya ya nek punya 913 meter itu lebih bagus. Siap. Dia lentur, tapi untuk ke SWR-nya juga bagus. Oke. Dosisnya paling rendah. Siap. Oke, ya. Jadi nanti tak golek apa ya, saya pakai 914 Mas Bin. Oh, Saya 1914. masih punya, ya saya masih punya 914 itu sekitar 8 meter yang saya buat cuping itu, saya buat cuk baru itu. Coba lah. Makanya gini, kepikiran saya kan ini sudah bagus. Harapan saya untuk meminimalisir RF balik supaya kabelnya, transmission line-nya tidak ikut mancar. Nanti dikasih current, kasih current balon atau cuk balon supaya RF baliknya tidak masuk ke kabel tidak ikut mancar, sehingga RF bisa optimal di width antenanya kan. Betul. Ya. Jadi nanti kalau pakai karung balon mungkin biayanya kan agak lumayan Mas Bling. Saya pakai apa sebenarnya Mas Bling? Amidon. Itu namanya voltage balon. Voltage. Ya. Nek current balon itu cuma kabel dililit tok gitu aja. Ya, yang paling murah itu kan cuk balon. Betul. Jadi rakyatnya itu orang kakean gitu. Betul. Dan dia bukan bagian dari antena, dia tidak akan merubah apa-apa. Dia hanya filter supaya tidak terjadi RF balik kan. Betul. Ya, harapannya kinerja antenanya bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal harapannya Ya, gitu. tidak ada RF baliknya. Betul. Yang penting itu. Ya, nanti dicoba. Kemarin sudah tak bahas lama dengan Mbak Promo, Pak Gerbong dan Om Obes, itu tak bahas lama. Ini anten vertikalnya udah jadi ceritanya nih, grafik ini. Oke, sekarang kita eksperimennya bikin cuk balon untuk mengantisipasi RF balik. Dan dengan persiapan seperti itu kan berarti ini ternyata kan nyambung feel-nya nyambung kita. Antena rampung mikir liane untuk menyempurnakan antena. Siap. Betul. Jadi nanti kita masih punya PR 2 ya, membuat vertikal 3 lagi Mas Bing. Nggih. Dan nanti ngene Mas Taufik, ngene FIK, YC itu, Yankee Charlie itu, Foxtrot Indian Kilo itu, APE itu dipasang ke sisan Pak Degreng. Betul, kemarin saya sudah ngomong sama Fik, nunggu Matori. Matori Abdul Jalil. Kalau tidak, nanti kita misalnya kalau tidak ada kesibukan, Sabtu pagi pasang rame-rame malah lebih enak. Iya, maksud saya begitu. Artinya kita pun penasaran. Itu setelah kemarin kita praktek di tempatnya Pak Gerbong sudah jadi fix, dicoba di dua tempat yang berbeda, tidak berubah. Jadi match point-nya aman.
Kan kita penasaran ini, nek ditempleknya di tempat lain, di tempatnya Mas Taufik, yang kita lihat itu Foxtrot 9 kilo dengan tantangan lingkungan, environment yang berbeda, hasilnya seperti apa kan gitu toh? Betul. Ya siap. Berarti nanti kita Sabtu pagi iso praktek di tempatnya Mas yang kita itu Foxtrot 3 kilo. Siap. Yang notabene atapnya menggunakan baja ringan. Oh ya, makanya tantangannya kan itu. Ya, tapi kalau vertikal menurut saya malah jadi counterface yang bagus Oke. daripada infrared menggunakan kabel NIAF maupun diamond yang dibelinya itu. Mudah-mudahan ya bisa jadi radia ya, pemantau sisan ya, reflektor. Yes. Yang penting di atas, penting minimal di 3 meter Mas Bing. Oke. Iya, karena terbukti nih oleh Pak Gerbong itu 3 meter dari tanah saja antenanya masih lari. Nah, asumsinya galvalum itu ketika kita anggap grounding, ya dia 3 meter di atas itu masih Iya. berani. Betul. Jadi ya nanti nek aluminiumnya jadi datang, yang penting satu dinaiki sih biar Mas Taufik itu bisa Siaran. ayam. Iya. Sebelahmu anu Mas Bing, sebelahmu ki tanggung jawabnya. Mas Bing mau ke Solo kapan ya Mas Bing? Saya belum ada rencana tapi nek arep ke Solo ya enggak apa-apa, boleh apa? Itu kan belum ada berikutnya, sini Mas Taufik. Bracket. Oke. Ya, menurut itu ono janji kayaknya kita 20.000. Ya. Bracket apa ora? Bracket biasa itu ora apa-apa toh Pak. Upamane anu ya nanti diberikan frame to 1,5 in. Sambung. Jadi pipane yang punya Taufik yang di untuk Anda berapa? Tinggal dilas tanggung jawabnya sebelah dengan Mas. Oh, siap. Iya toh. Disambung dilas. Iya, siap. Jadi itu di kakoke ngono wae mo. Nggih. Beres. Dari itu jasa Taufik tak takonane sing ngucap pipa yang siap dipasang di sana itu dari berapa in. Jadi nanti bisa untuk digunakan mau 1 N atau 1,5 N atau 2 N kan kita belum tahu nanti yang tujuannya antena yang di sana. Siap Pak. Lah kuwi mending anu Pak Mus daripada tuku kuwi ya mending klaim kuwi wae sing dilas. Iya, kok nanti bahannya rakyatnya kakean malah benar. Ya betul. Yes, ya kita bisa anak buahmu Mas Tukiman. Yo. Sing jelas kita tak solder lah gatok-gatok. Berarti setelah itu kita materi workshopnya tambah satu lagi nanti Pak Debleng. Kita bicaranya Apa Mas Bing? konstruksi. Oh iya, betul. Peralon, shock peralon itu kan dia durability-nya terbatas. Posisi yang jopo, panas, hujan, dibebani amonium sedemikian panjang kan rawan. Ya. Mbah mau main praktek bikin teflon nanti dibubut. Misalnya, jadi Mas Bing, saya punya bayangan gini. Apa jenenge sing gone anu apa Mas Bing, prototipmu sing ijole apa Mas Bing? Stop-stopan. Nah, itu dibuatkan plat kira-kira sekitar 30 cm. Jadi cupingnya langsung naik ke atas, dapat super. Nah nanti ground plane-nya itu langsung dapat pipa bawah. Jadi pipa bawah dibur untuk counter voice itu lebih kuat daripada dengan paralon. Teflon kita bukan Pak paralon, betul dikasih paralon, cuman dalamnya itu nanti diserupi karo teflon. Di shock Teflon. Iya, nek teflon kangelan paling enak nopo lagi iso dibubut. Luwih enak. Teflon yo gampang dibubut. Biasanya tak krikiti ya. Oh iya, goyong. Iya. Oke. Jadi nanti yang jelas nanti kan kita buat juga sudah jadi baik. Nggih. Terbukti. Iya. Teruji kok terbukti. Iya.
Jadi nanti kita masih untuk PR loh, boleh jenengan satu, boleh tunggu PHU satu, sama boleh OPS iya berapa bang? Ya. Iya. Praktek ya kanca kabeh. Ya. Kamu kok? Lho aku ya wis gampang aku no. Kaya bisa. kae to, biasa to. Tampare sing nggo kanu sing gawe jemuran. Kali kotang. Ya tali kotang ya. Kotang ini kok. Ya. Logikanya nek praktek vertikal tadi. Rotari ini dibenake ya tadi. Oh iya. Kok nganu Pak Mus? Sekalian rotarinya benakne sisan sik. Nanti kari-kari baik. Rotarinya dijoke. Terus platnya diganti. Ya. Jaraknya diwai 10 cm. Kita ngunggahke nggone Mas Taufik, terus praktek bikin cuk balon. Ya. Nah, setelah praktek bikin cuk balon sampai ketemu, setelah itu praktek memperbaiki konstruksi antena. Rotari dipul. Rotari dipole carry, rotari dipole. Oh kari-kari. Komandannya kan Jek Sabar. Komandannya Jek Sabar, enggak apa-apa. Siap. Oke, siap. Terus wayah udan ya Mas Bong, penekan wayah udan yo. Lha wis kuwi gampang lek. Ya apa-apa. Spiderman kok Ya biasa. aku ora penekan ono manut wae engko tak sing ngecun-ngecun kan aku karo Mas Pling. Beres. Kuwi wis urip 0, pira Mbak Itu berapa? rekamannya masih jalan Mas Pling. Masih jalan terus. Masih pirang anu detik. Pirang detik, Bang. Jaga. Masih jalan. Ini jenengan ya tak rekam ini. Belum nih. Oh. Karena nanti tak lebok. Apa ini? Tak lebok iki ben iso lurus apa ya, Bang? Pantai apa ya? Kan nanti iso dileboki konten ben iso adep-adepan. Iki ben iso nyawang Pak Degleng ya. Nah, bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sama. Di Desa Salma di aku sumpah di Salma, di Salma, Dipanggil. di Salma, Di sama. di Salma. Dalam Pak Degleng. Besok ya, donatnya nek main ke situ ya. Aku masih utang donat. Donat Oke, yang pink, oke, ya. oke, gini ya, Donat yang pink ya. gini, gampang. Bajunya apa menik, warnanya apa pink. Blackpink. Sama hitam. Oh iya, gajah itu ya. Itu gajah ya. Baru ini baru nih. Gajah apa itu? Nggak tahu. Buang. Kayaknya buang deh. Oh iya, oh Hello Kitty, tak pikir gajah. Gajah apa betul Bimo? Gajah dulu. Wih, Gajah nggak ada. tikus, Tikus nggak. gambar tikus. Bukan mau ini mau makan semua orang. Kayaknya baru dan Bukan itu deh. Milik yang kau cilik-cilik. Memori ini entek closing statement. Sesuk. Oh ya wes. besok mulai Jumat atau Sabtu. Oke. Nek iso Jumat ya Jumat deh. Oke, closing statement dulu. Kok tak sampai sini Pak Bing sih apa-apa. Closing statement nanti Dari badannya. Pak Degleng closing statement Pak Degleng mengucapkan ke teman-teman Pak Degleng. Selamat, intinya semangat bereksperimen. Langsung aja. Lu malah mbok pateni. Lu pas closing statement malah mbok pateni. Kose. 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 Nanti intinya supaya semangat bereksperimen, berkarya. Nis. Oke, untuk teman-teman semua, jangan takut atas omongan kunjungan orang lain yang belum tentu benar. Tetap semangat, ya
kita tetap menjalan. Ya, deh. Nah, kita harus tetap Ya, deh. Pedot sinyale. Sik, Balik sinyale. nih. Sinyale pedat-pedat. Balik nih. Gua pateni sik. Mana Facebook? Baleni pedot-pedot. pakai. Iya, dan terus, Ayo lagi closing. Balik nih. ya. Wes, Sik. Wes, Yo. take one. oke. Oke, baik teman-teman semuanya amatir radio dimanapun Anda berada. Jadi kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap berprestasi untuk kita semua. Abaikan gunjingan-gunjingan yang tidak menguntungkan bagi kita. Kita akan selalu eksis tanpa pamrih untuk kita semua. Tetap semangat. Kita tunggu nanti ke depan. Kalau bahannya sudah datang, kita akan mempraktekkan lagi konstruksi membuat cuping antena monoband 40 meter bersama tim yang selalu eksis, tidak pandang bulu kepada siapa saja untuk kita semua. Tim apa Pak Mus? Tim apa Pak Mus? Tim Mukidi. Tim Mukidi akan tetap eksis, tetap berjaya walaupun ditelikung kanan kiri. Bathuke glowing men. Gosokan-gosokan yang sudah terbukti 180 derajat tidak ada kebenarannya. Oke. Tunggu saatnya Anda jengking sendiri. Oke. Bathuke glowing men bathuke. Ora sangono ki bathuke ombo ya. Ayo wes. Iya. Kita closing satu kesana Oke. ini. Oke ya. Oke. Udah terus ini mau. Ya wes. Ya wes, ono Pak Mus. Tak ngerampok sih. Oke. Kurang rekame kurang sithik. Ya. Ya, oke. Yo nak Mus. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian obrolan kita dengan teman-teman Mukidi Group seputar rantai 40 meter band. Diskusi kita dengan Pak Degleng yang kita ahli Papa Hotel Sera yang ada di Yogyakarta. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share untuk tetap mengikuti obrolan-obrolan menarik dari tim Mukidi. Ayo Bang. Dan Ucap akhirnya Bang. terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan pada pembicaraan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. 7 Dadah.